Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Dewi Astutia, akan membawakan materi tentang kreativitas sebagai kunci untuk berkembang. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, apa sih itu kreativitas? Apa sih yang muncul di pikiran kalian ketika mendengarkan kata kreativitas? Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi inovatif, dan karya-karya yang unik dengan menggunakan imajinasi dan keterampilan yang ada. Kreativitas bukan hanya tentang menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang cara kita melihat dunia, menghubungkan ide-ide yang berbeda, dan berani mencoba hal-hal yang belum pernah dicoba sebelumnya. Kreativitas itu sendiri sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari karena bisa membantu memecahkan masalah dengan cara yang berbeda dan lebih efektif. Kedua, meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Yang ketiga, menumbuhkan rasa percaya diri karena kita belajar untuk mengekspresikan diri. Kemudian yang keempat, membuka peluang baru dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi. Kelima, memberikan kesenangan dan kepuasan dalam berkarya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreativitas dalam diri kita. Berikut adalah beberapa tips yang bisa dicoba. Yang pertama, berpikir terbuka. Kreativitas dimulai dengan memiliki pikiran yang terbuka. Cobalah untuk tidak terbatas oleh aturan atau pola pikir yang kaku. Luangkan waktu untuk melihat segala hal dari sudut pandang yang berbeda. Yang kedua, eksplorasi dan eksperimen. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Cobalah hal-hal yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Mungkin kamu bisa mencoba menggambar, menulis cerita, membuat kerajinan tangan, atau bermain alat musik. Proses percakapan dan eksperimen ini akan membuka ide-ide baru. Cara yang ketiga, jangan takut gagal. Kesalahan atau kegagalan adalah bagian dari proses kreatif. Jangan pernah merasa takut atau malu dengan kegagalan. Justru kegagalan seringkali mengajarkan kita hal-hal baru dan mendorong kita untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Kemudian, cara yang keempat, belajar dari orang lain. Cari inspirasi dari karya-karya orang lain, baik itu seni musik atau inovasi dalam bidang lain. Namun, pastikan kamu tetap menjaga keunikan dan gaya kreatifmu sendiri, meskipun terinspirasi dari karya orang lain. Selanjutnya, cara yang terakhir, yaitu luangkan waktu untuk berpikir. Kadang-kadang, kita terlalu sibuk dengan tugas dan kegiatan lain, sehingga kita tidak memberi waktu untuk berpikir dan berimajinasi. Carilah waktu untuk menyendiri dan berpikir tanpa gangguan, misalnya saat berjalan-jalan atau sebelum tidur. Pikiran-pikiran kreatif sering muncul saat kita memberi ruang bagi diri kita untuk bebas berpikir. Untuk melatih kreativitas, kamu bisa mencoba beberapa aktivitas berikut. Yang pertama, menulis cerita atau puisi. Cobalah untuk menulis cerita pendek atau puisi berdasarkan pengalaman pribadi atau imajinasi kamu. Jangan khawatir tentang aturan atau bentuk yang benar. Fokuslah pada ekspresi diri dan kebebasan berkreasi. Yang kedua, membuat proyek seni. Kreativitas tidak terbatas pada dunia literasi. Kamu bisa menciptakan karya seni visual seperti menggambar, melukis, atau membuat kolase dari bahan-bahan yang ada di sekitar kamu. Proyek seni ini bisa mencerminkan ide-ide yang ada di dalam pikiranmu. Yang ketiga, bermain dengan kata-kata. Pilih satu kata atau frasa dan coba buat berbagai arti atau penafsiran yang berbeda. Tulis sebanyak mungkin ide yang bisa kamu kaitkan dengan kata itu. Aktivitas ini bisa melatih kemampuan berpikir kreatif dalam membangun konsep dan narasi.
Aktivitas yang keempat yaitu eksperimen dengan musik atau alat musik. Jika kamu tertarik dengan musik, cobalah bereksperimen dengan berbagai melodi atau irama. Tidak perlu memiliki alat musik yang mahal, cukup dengan alat yang sederhana atau bahkan menggunakan suara tubuhmu, seperti ketukan atau tepukan, untuk menciptakan komposisi musik sederhana. Kemudian aktivitas yang kelima yaitu tantangan berpikir literal. Berpikir lateral adalah cara berpikir yang tidak langsung dan terstruktur. Misalnya, cobalah menjawab pertanyaan seperti, bagaimana caranya mengubah hal biasa menjadi sesuatu yang luar biasa? Atau bagaimana jika benda ini digunakan untuk tujuan yang berbeda? Jawaban-jawaban ini unik, seringkali muncul dari cara berpikir yang tidak biasa. Selanjutnya, mengatasi hambatan dalam kreativitas. Terkadang, kita merasa terhambat dalam berkreasi karena berbagai alasan. Beberapa hambatan umum yang sering dihadapi adalah 1. Takut gagal atau takut salah. Ingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkreasi. Dan yang kedua, kurangnya ide atau inspirasi. Cobalah untuk mencari inspirasi dari alam, buku, film, atau bahkan orang lain. Yang ketiga, tidak punya waktu. Cobalah menyisihkan waktu khusus untuk berkreasi, bahkan hanya 10-15 menit sehari. Sebagai kesimpulan pada video ini adalah kreativitas bukan hanya soal menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang cara kita berpikir, beradaptasi, dan menyelesaikan masalah. Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Semakin banyak kamu berlatih dan menggali kemampuan diri, semakin mudah pula kamu untuk mengeksplorasi ide-ide baru yang bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Dewi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.